Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1349. Jika seorang anak tidak diajari, itu adalah kesalahan ayahnya. Kecelakaan, Ye Guan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa klan pertama benar-benar akan menggunakan metode ini untuk merebut keberuntungan dan garis keturunan kaisar dalam tubuhnya. Sungguh cerdik, melihat tubuh wanita yang sangat indah di depannya. Dia tidak punya pikiran lain. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang kaisar, dan seorang kaisar pedang pada saat itu. Bagaimana mungkin dia tergoda oleh kecantikan semata? Di matanya, kecantikan bagaikan kerangka. Pertama, Jing Zhao tampak sangat tenang. Tetapi Ye Guan masih menemukan bahwa bulu matanya sedikit bergetar. Jika hatimu sebening es, engkau tidak akan terkejut oleh langit yang runtuh, dan engkau akan tetap tenang meskipun ada perubahan. Pikiranmu akan rileks dan jiwamu akan tenang. Ye Guan melafalkan sebuah rumus dalam hati, lalu mengambil sehelai gaun dari tanah dan memakaikannya pada tubuhnya, menutupi tubuh indahnya. Kau bisa menjadi kaisar dengan mengambil garis keturunan kaisar agungku dan keberuntungan kaisar agungku. Pertama Jing Zhao menatap Ye Guan, ini adalah kesempatan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi kaisar dengan cara ini tidak menjadikanmu kaisar sejati. Pertama, Jing Zhao mengerutkan kening. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, Jing Zhao tiba-tiba mendorongnya ke tempat tidur. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, pakaiannya berubah menjadi abu. Jing Zhao menekan Ye Guan di bawahnya, menatapnya dengan tatapan tegas. Klan pertamaku belum menghasilkan kaisar agung selama lebih dari 2 miliar tahun. Jika tidak ada kaisar agung yang muncul lagi, klan pertamaku pasti akan merosot dan ditelan oleh yang lain. Ye Guan merentangkan tangannya dan menatap Jing Zhao. Kalau begitu, ayo. Garis keturunan, darah iblis gila dan darah fana di tubuhnya, yang merupakan musuh semua darah, melahap darahnya, bahkan Kaisar Fan Zhao tidak dapat melakukannya. Pertama-tama Jing Zhao menatap Ye Guan, tubuhnya sedikit gemetar. Ye Guan menyandarkan kepalanya pada tangannya, tampak tenang. Awalnya Jing Zhao terdiam, keduanya saling berpandangan, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi ambigu. Karena semuanya cerah, terutama pemandangan yang dilihat Ye Guan dari sudut ini, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Ye Guan adalah orang pertama yang memecah keheningan. Bagaimana seseorang bisa menjadi kaisar di dunia ini dengan cara yang begitu hina? Pikirkan sendiri, apakah ini realistis? Pertama, Jing Zhao tetap diam. Ye Guan melanjutkan, turunlah. Mari kita bicara. Walaupun dia memandang wanita cantik bagaikan kerangka, dia tetap akan bereaksi ketika mereka ditumpuk telanjang seperti itu. Bagaimanapun, ia memiliki garis keturunan kegilaan. Garis keturunan yang tidak teratur dalam tubuhnya. Garis keturunan iblis gila. Melihat Jing Zhao pertama agak tergerak, Ye Guan berkata lagi, jika menjadi kaisar begitu mudah, bagaimana mungkin hanya ada sedikit kaisar di dunia ini? Awalnya Jing Zhao terdiam cukup lama, lalu berkata, kamu benar. Saat dia berbicara, dia menopang dada Ye Guan dengan kedua tangannya dan hendak berdiri. Tetapi saat dia menggerakkan tubuhnya, saat berikutnya, engah, keduanya terbelalak lebar. Masuk. Saya tidak sengaja masuk. Tatapan mereka bertemu, dan udara membeku seakan mati pada saat itu. Tak lama kemudian,
Rasa sakit yang tajam datang dari suatu tempat, membuat Jing Zhao mengerutkan kening. Ye Guan menatap Jing Zhao pertama di tubuhnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah menduga akan jadi seperti ini. Sekarang sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa begitu saja menariknya keluar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bukan. Awalnya Jing Zhao juga tidak berbicara, dia berbaring di dada Ye Guan. Ye Guan mendesah dalam hatinya. Sekarang setelah dia kehilangan kultivasinya, dia tidak bisa melawan. Karena dia tidak dapat melawan, dia hanya bisa. Dan begitulah, malam pun berlalu, 20.000 kata dihilangkan di sini. Keesokan harinya, saat Ye Guan bangun, pembatasan di ruangan itu telah hilang. Dia duduk tegak, sedikit terkejut, karena dia mendapati wanita itu tidak merampok darah dan keberuntungannya tadi malam. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar melakukan itu, apalagi dia, bahkan seorang kaisar yang kuat pun akan berusaha menghancurkan dirinya sendiri. Garis keturunannya yang gila dan garis keturunan yang fana benar-benar dapat menyembuhkan semua ketidakpatuhan. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia bangun dari tempat tidur, berganti pakaian bersih, dan berjalan keluar. Begitu dia membuka pintu, 20 pelayan yang berdiri di luar memberi hormat dengan hormat, "Tuan." Ye Guan melirik gadis-gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah aku keluar jalan-jalan?" Pelayan utama berkata cepat, "Kapan saja." Ye Guan mengangguk dan berjalan keluar, tetapi para pelayan tidak mengikutinya. Sepanjang perjalanan, semua orang yang ditemuinya sangat hormat dan membungkukkan badan kepadanya. Ye Guan berjalan menyusuri jalan berbatu biru menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah taman. Tamannya tidak terlalu besar, tetapi ada berbagai macam bunga. Saat itu sedang musim berbunga, jadi semua bunga bermekaran penuh, berlomba-lomba tampil cantik, sungguh cantik sekali. Tatapan Ye Guan tiba-tiba jatuh pada sebuah pohon kecil. Melihat pohon itu, dia sedikit terkejut. Dia berjalan mendekat dan melihat ke arah pohon itu. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia menemukan bahwa pohon ini sedikit mirip dengan pohon kehidupan Tianxing dari peradaban Tianxing. Apa-apaan? Ye Guan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Tetapi pada saat ini, suara gemetar tiba-tiba datang dari samping. "Tuan, pohon ini ditanam oleh ketua klan. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuhnya." Orang yang berbicara adalah seorang pembantu, yang membungkuk dan suaranya bergetar. Dia jelas sangat gugup saat itu, takut Ye Guan akan menyentuhnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan gugup. Aku tidak akan menyentuhmu." Pembantu itu merasa lega, tetapi dia masih menatapnya. Ye Guan menatap pohon di depannya, menjadi semakin bingung. Auranya hampir persis sama dengan pohon kehidupan Tianxing, kecuali ukurannya terlalu kecil. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan menoleh dan menatap pelayan itu. "Kamu baru saja mengatakan bahwa pemimpin klan Jing Zhao adalah pemimpin klan." Pembantu itu mengangguk cepat. "Ya." Ye Guan sedikit terkejut. Wanita itu ternyata adalah kepala suku pertama. Pembantu itu sangat gugup dan terus-menerus mencuri pandang ke arah Ye Guan dari waktu ke waktu, takut kalau Ye Guan akan merusak sesuatu. Tempat ini merupakan tempat di mana pemimpin klan sering pergi untuk bersantai dan tidak seorang pun diperbolehkan mendekatinya. Alasan mengapa Ye Guan bisa mendekat adalah karena dia telah diberitahu bahwa dia bisa pergi kemana saja di dalam rumah besar itu. Namun, sebagai seorang pembantu, dia masih takut. Melihat pembantunya masih sangat gugup, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, aku hanya akan melihat-lihat dan tidak akan bergerak."
Pembantu itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tidak, tidak, aku tidak gugup." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ajak aku berbelanja di tempat lain." Mendengar hal itu, pembantu itu merasa lega. Dia membuat gerakan mengundang, "Silakan." Ye Guan mengikuti pembantu itu ke taman lain. Setelah berjalan-jalan, dia bertanya, "Bolehkah aku jalan-jalan?" Pembantu itu mengangguk. "Baiklah." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kau yang memimpin jalan." Pembantu itu berkata dengan hormat, "Baiklah." Dia menuntun Ye Guan keluar dari rumah besar itu. Pada saat ini, Di Jingzhao sedang berdiri di kuil leluhur-leluhur Di. Wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada orang asing yang diizinkan masuk. Pada saat ini, salah satu tablet jiwa tiba-tiba bergetar, dan kemudian sebuah suara datang, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" Awalnya Jingzhao terdiam. Suara itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Bencana akan datang. Jika tidak ada kaisar lain yang lahir, bagaimana leluhur pertamaku bisa selamat dari bencana ini? Selain itu, jiwa yang ditinggalkan olehku dan leluhurku akan segera memasuki masa lemah. Begitu kita memasuki masa lemah, para kaisar semu dan binatang prasejarah dalam kegelapan itu pasti akan menyerang klan kita dan merebut senjata kekaisaran kita." Jingzhao menggelengkan kepalanya. Dia benar. Bahkan jika aku melahap darahnya dan keberuntungan Kaisar Agung, aku tidak bisa menjadi seorang kaisar. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang kau inginkan? Klan pertamaku telah mengorbankan senjata kekaisaran untuk menahannya di sini. Kita tidak punya jalan keluar." Awalnya Jingzhao tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan ke pintu aula. Dia menatap ke langit, dan sedikit kebingungan tampak di matanya. Klan pertama, klan nomor 1 saat ini masih menjadi klan nomor 1 di era 10 kehancuran dan kaisar. Kelihatannya sangat gemilang di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, klan nomor 1 tengah menghadapi bencana. Ada 2 kaisar besar di klan pertama. Ketika kedua kaisar ini meninggal, mereka meninggalkan seberkas hantu untuk melindungi klan pertama. Inilah sebabnya klan pertama merupakan klan terbesar pada era kaisar saat ini dan alam semesta 10 desolate. Akan tetapi, ini hanya di permukaan saja. Bayangan maya yang ditinggalkan kedua kaisar itu akan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Tak lama lagi hantu-hantu yang ditinggalkan kedua kaisar agung itu akan memasuki masa lemah sepenuhnya. Saat hantu kedua kaisar agung memasuki masa lemah, klan pertama akan hancur. Bukan hanya klan pertama yang akan menjadi sasaran keluarga-keluarga kaisar besar dan sekte-sekte abadi, tetapi peradaban-peradaban di luar daerah terlarang alam liar kuno dan raksasa-raksasa prasejarah juga dapat menargetkan klan pertama dan merampas senjata-senjata kaisar serta tabungan klan kaisar selama miliaran tahun. Dia, Di Jingzhao, juga seorang jenius yang paling mengerikan dalam sejarah seluruh keluarga kekaisaran. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia menjadi setengah langkah menjauh dari jalan tersebut, dan dalam 120 tahun, dia mencapai alam kuasi kaisar dari setengah langkah menjauh dari jalan tersebut. Bakat dan tingkat bakatnya bahkan jauh lebih unggul dibandingkan kedua leluhurnya. Tapi dia lahir di waktu yang salah. Awalnya dia mengira dirinya bisa menjadi kaisar. Namun dia tidak menyangka bahwa Ye Guan justru menjadi kaisar pertama dan menyerap semua keberuntungan kaisar di alam semesta ini, sehingga menghalangi jalannya untuk naik tahta. Membunuh Ye Guan, klan pertama telah memikirkannya, tetapi bagaimana setelah membunuh Ye Guan? Bisakah klan pertama benar-benar menanggung akibat pembunuhan kaisar? Konsekuensinya sangat serius sehingga tidak hanya klan pertama,
tetapi bahkan keluarga Kaisar Agung lainnya secara keseluruhan tidak akan berani melakukannya. Inilah sebabnya mereka bersedia memberikan kentang panas ini kepada klan pertama. Melahap darah Ye Guan dan keberuntungan Kaisar Agung. Seperti yang Ye Guan katakan tadi malam, bahkan jika dia memperoleh keberuntungan Kaisar, bisakah dia benar-benar menjadi Kaisar? Kondensasi keberuntungan Kaisar Agung adalah karena manusianya. Ye Guan menjadi seorang Kaisar. Jadi dia memiliki keberuntungan Kaisar Agung. Bukanlah ia menjadi Kaisar karena memperoleh keberuntungan Kaisar Agung. Begitu Ye Guan meninggal, keberuntungan Kaisar akan sirna. Pada saat itu, bisakah dia, Di Jingzhao, benar-benar mengumpulkan keberuntungan Kaisar lagi? Tentu saja tidak. Kalau bisa, kenapa harus menunggu sekarang? Mula-mula Jingzhao berdiri di pintu masuk aula. Dia memandang ke kejauhan. Pada saat ini, dia agak bingung. Kemana klan pertama akan pergi? Apakah mereka akan melakukan apa yang dilakukan klan kekaisaran di masa lalu? Meninggalkan pasukan kekaisaran, menyerahkan segalanya, dan mundur dari 10 gurun bersama klan mereka. Sekalipun klan pertama bersedia melakukannya, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera, karena senjata kekaisaran klan pertama adalah senjata kekaisaran asli, yang memiliki arti penting luar biasa, dan terkait dengan nasib semua anggota klan pertama. Jika kita menyerahkannya, seluruh klan pertama akan hancur. Waktu, pertama-tama Jingzhao perlahan menutup matanya. Jika dia diberi waktu 1000 tahun lagi, dia akan bisa menjadi kaisar. Hanya 1000 tahun, akan tetapi, semakin jahat dia, semakin kecil kemungkinan kekuatan rahasia dan penguasa kerajaan semu kaisar akan memberinya waktu. Untuk menjadi seorang kaisar, selain bakatmu sendiri, kamu juga membutuhkan seseorang untuk melindungimu. Jika tidak, orang lain tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk menjadi kaisar. Atau, seperti Ye Guan, Anda tiba-tiba menjadi kaisar tanpa memberi semua orang waktu untuk bereaksi. Alasan mengapa Ye Guan menjadi kaisar kali ini adalah karena begitu mendadaknya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi. Jika tidak, klan kekaisaran dan sekte abadi tidak akan pernah mengizinkannya menjadi kaisar dan pasti akan bergabung untuk membunuhnya. Siapa yang mau seseorang tiba-tiba muncul dan buang air besar di kepalanya? Hal ini sama seperti di dunia sekuler. Ketika berbagai negara sedang berperang satu sama lain, siapapun yang ingin menjadi kaisar atau menyatukan dunia akan dikepung oleh semua orang. Di Jingzhao tiba-tiba menutup matanya perlahan. Klan pertama tidak akan pernah binasa di tanganku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Jingzhao pertama. Wanita itu membungkuk hormat dan berkata, "Patriark, Tuan Ye bertemu Li Yun, putra keluarga Li, di luar." Li Yun mengejek Tuan Ye dan menertawakannya karena sekarang dia hanya sampah. Pertama Jingzhao memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Apa reaksinya? Wanita itu berkata dengan hormat, Tuan Ye hanya tersenyum tipis dan tidak marah. Setelah hening sejenak, Jingzhao pertama berkata, "Eksekusi Li Yun segera." Sambil berbicara, dia maju 2 langkah dan tiba-tiba berhenti. Jika seorang anak tidak disiplin, itu adalah kesalahan ayahnya. Segera bunuh ayahnya. Bab 1350, wanita membawa pedang. Di jalan, Ye Guan sedang berjalan-jalan dengan pembantunya Xiao Hong. Harus saya akui, kota pertama ini memang makmur sekali. Gedung-gedung tinggi di mana-mana, orang datang dan pergi, lalu lintas ramai, dan sangat hidup. Terlebih lagi, kultivasi keseluruhan orang-orang di sini sangat kuat.
dan peradaban seni bela diri mereka jauh lebih kuat daripada klan kekaisaran. Keluarga kekaisaran, berpikir tentang klan kekaisaran, Ye Guan menyadari bahwa dia telah menghilang secara tiba-tiba dan klan kekaisaran mungkin belum mengetahuinya. Dia harus mengirimkan surat cerai untuk memberitahu mereka nanti. Ye Guan menenangkan pikirannya, lalu menoleh ke arah pembantu Tao Xiao Hong dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Hong, apakah kamu tahu seberapa besar domain pertama?" Xiao Hong tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa domain pertama adalah domain terbesar di 10 tanah terlantar. Domain ini dibuka oleh leluhur pertama, dan kemudian diperluas oleh kaisar kedua klan kekaisaran kita. Oleh karena itu, domain pertama sangat besar dan dapat menampung setidaknya ratusan miliar makhluk." Menampung ratusan miliar, Ye Guan mengangguk dan tidak menganggap itu berlebihan. Bagaimanapun, planet biru kecil di Bima Sakti itu dapat menampung miliaran kehidupan. Ye Guan bertanya lagi, "Berapa banyak makhluk hidup yang ada di klan pertama sekarang?" Xiao Hong berkata, "Menurut catatan rumah tangga, ada miliaran makhluk hidup di domain pertama kita. Tentu saja, ada banyak peradaban kecil yang ingin bergabung dengan kita, tetapi kita telah menolak semuanya. Hanya mereka yang mencapai tingkat kekuatan tertentu, seperti mencapai tingkat ke-8 peradaban kosmik, yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita." Di akhir pidatonya, senyum bangga tampak di wajah cantiknya. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tergerak. Hanya dengan mencapai tingkat ke-8 peradaban kosmik barulah Anda memenuhi syarat untuk mengandalkan klan pertama. Dia mendapati bahwa dia tampaknya telah meremehkan kekuatan keluarga kekaisaran ini. Xiao Hong melirik Ye Guan diam-diam. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar seorang kaisar?" Setelah akrab dengan Ye Guan, dia mendapati kalau lelaki di hadapannya itu sangat mudah bergaul, sehingga dia pun menjadi lebih rileks dan tidak pendiam seperti sebelumnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidakkah menurutmu aku terlihat seperti itu?" Xiao Hong menatap Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu seumuran denganku, jadi, aku tidak begitu percaya. Tapi, orang-orang di istana mengatakan bahwa kamu adalah kaisar." Ye Guan mengangguk, "Aku memang kaisar agung." Xiao Hong berkedip, "Benarkah?" Ye Guan berkata, "Tentu saja, tidak sekarang." Xiao Hong mendekatinya dan berkata, "Ku dengar kau menyebarkan kultivasi kaisar agungmu untuk menyelamatkan nyawa makhluk-makhluk di alam semestamu. Benarkah itu?" Ye Guan menoleh menatap Xiao Hong yang berada di sampingnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Xiao Hong meliriknya dan berkata, "Itulah kaisar? Bagaimana kau bisa bubar begitu saja?" Ye Guan tersenyum tipis, "Jika kultivasimu hilang, kamu bisa berkultivasi lagi. Namun, jika kamu mati, maka kamu benar-benar hilang." Xiao Hong tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Xiao Hong menoleh dan ketika melihat siapa yang datang, dia terkejut dan hendak memberi hormat, tetapi ditahan oleh kekuatan lembut. Orang yang datang tidak lain adalah Di Jingzhao. Hari ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna lavender, yang membuatnya tampak sangat anggun. Wajahnya ditutupi kerudung, hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah. Melihat wanita di depannya, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku hanya jalan-jalan saja." Jingzhao mula-mula meliriknya, lalu menatap Xiao Hong, "Kau turun saja." Xiao Hong segera membungkuk dan kemudian mundur.
Pertama-tama Jing Zhao berjalan ke sisi Ye Guan dan berkata, "Aku akan pergi berbelanja denganmu." Ye Guan mengangguk. Oke, keduanya berjalan menuju kejauhan, dan segera, Ye Guan tiba di sebuah gedung tinggi yang mewah. Bangunan itu memiliki total 19 lantai dan mencakup area yang sangat luas, mencapai ribuan hektar. Lokasinya juga sangat bagus, karena terletak di daerah pusat paling makmur di First City. Ye Guan melihat ke arah atas gerbang gedung tinggi. Ada sebuah plakat besar dengan 4 karakter besar di atasnya, Kamar Dagang Xiange. Ye Guan sedikit penasaran. Di sampingnya, Di Jingzhao berkata dengan tenang, "Ini adalah kamar dagang pavilion abadi. Aku yang mendirikannya. Selama kamu memiliki kristal kaisar, kamu dapat membeli apapun di sini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya?" Awalnya Jing Zhao tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Keduanya masuk. Lantai pertama adalah aula, sangat besar, cukup menampung puluhan ribu orang. Pada saat ini, aula itu ramai dengan orang yang datang dan pergi. Ye Guan melihat ke kejauhan. Di tengah aula, ada ribuan meja kristal yang membentuk meja bundar. Ada seseorang berdiri di setiap konter, mengenakan pakaian seragam. Di depan konter-konter tersebut, terlihat antrian panjang. Tiap konter menjual berbagai barang yang berbeda, termasuk ramuan, jimat, senjata ajaib, formasi, dan telur monster. Semuanya ada di sana, sangat lengkap. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 atau 17 tahun berjalan melewati Ye Guan dan situ Jingzhao sambil memegang telur monster. Dia memegang telur monster itu dengan hati-hati. Matanya berbinar, dan bergumam, "Kaisar Agung, mohon berkati aku dan biarkan aku menetaskan seekor naga. Mohon berkati aku." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan pergi bersama Di Jingzhao. Namun saat itu, pemuda yang sudah berjalan ke arah pintu tiba-tiba menjadi marah. "Sial, itu ternyata seekor ayam. Itu ternyata seekor ayam." Ye Guan menoleh dan melihat bahwa salah satu sudut telur di tangan anak laki-laki itu telah pecah, dan memang ada seekor ayam di dalamnya. Tentu saja, itu bukan ayam biasa. Bulu ayam itu sekeras besi, dan cakarnya setajam pisau. Jelas itu ayam aduan. Pemuda itu berbalik dengan marah. Dia segera berjalan ke konter telur, mengeluarkan lusinan kristal berkilauan, dan berteriak dengan marah, "Telur lagi!" Sang kasir menyimpan kristal itu, lalu mengambil sebutir telur dan memberikannya kepada anak laki-laki itu. Pemuda itu memegang telur itu dengan hati-hati. Dia duduk di tanah dan membelai telur itu dengan lembut menggunakan kedua tangannya. "Tuhan memberkatiku. Aku ingin telur naga. Aku ingin telur naga." Anak laki-laki itu melepas segel pada telur itu dan telur itu langsung pecah. Kepala ayam muncul darinya. Ekspresi anak laki-laki itu membeku seketika. Detik berikutnya, wajahnya pucat pasi dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ayam? Kenapa ayam lagi? Itu jatah makanku selama setengah tahun." Ye Guan melihat pemuda itu membawa 2 ekor ayam dan meninggalkan aula dengan bingung. Ye Guan menoleh untuk melihat Di Jingzhao di sampingnya. "Apakah ada naga di dalam telur yang kamu jual?" Pertama Jingzhao mengangguk, "Ya." Ye Guan sedikit penasaran, "Banyak?" Pertama Jingzhao meliriknya dan berkata, "Di antara 100 juta telur, ada 1 telur naga." "Oh sial," mata Ye Guan langsung terbelalak. "Siapa yang punya ide jahat ini? Bukankah ini curang?" Awalnya Jingzhao memasang ekspresi kosong di wajahnya. "Aku sudah memikirkannya." Ye Guan,
Di Jingzhao berkata dengan tenang, satu telur naga bernilai puluhan ribu kristal kaisar. Sedangkan satu telur biasa hanya berharga 30 kristal abadi. Satu kristal kaisar dapat ditukar dengan puluhan ribu kristal abadi. Ingin mendapatkan satu telur naga dengan 30 kristal abadi berarti mempertaruhkan sedikit kekayaan, yang merupakan pertaruhan tersendiri. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, apakah kamu sudah mengumumkan kemungkinannya? Pertama Jingzhao berkata, tidak. Ye Guan tersenyum dan berkata, bertaruh kecil untuk menang besar adalah bentuk perjudian. Saya setuju dengan pernyataan ini. Namun, jika Anda tidak mengumumkan probabilitasnya ke publik, itu sama saja dengan menipu orang secara terselubung. Di Jingzhao mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di klan pertama yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Melihat Di Jingzhao mengerutkan kening, Ye Guan tersenyum dan berkata, aku hanya berbicara dengan santai. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Mula-mula Jingzhao terdiam sejenak, lalu mengikuti. Setelah Ye Guan berkeliling di lantai pertama, dia sampai di lantai 2. Barang-barang yang dijual di lantai 2 jauh lebih mewah daripada barang-barang yang dijual di lantai pertama. Hanya ada sekitar 100 counter di sini, dan jumlah pelanggannya jauh lebih sedikit daripada di lantai bawah. Saat berjalan-jalan, Ye Guan dan Di Jingzhao tiba di lantai 6. Lantai 6 bukan tempat berjualan barang, melainkan tempat pelelangan, tempat berlangsungnya pelelangan. Ye Guan awalnya ingin pergi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat tempat pelelangan. Di tempat kejadian, seorang wanita berjalan sambil memegang pedang patah. Pedang itu patah berkeping-keping, hanya menyisakan ujung pedangnya, yang panjangnya sekitar 2 jari dan hitam pekat. Melihat pedang itu, Ye Guan mengerutkan kening. Pertama, ketika Jingzhao melihat ekspresi Ye Guan, dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia tidak berbicara. Keduanya belum berbicara satu sama lain sejak mereka berjalan ke lantai pertama. Di kejauhan, wanita itu memegang pedang patah dan tersenyum. Semuanya, pedang ini tidak sengaja ditemukan oleh seorang penjual misterius. Meskipun pedang itu patah, itu bukan barang biasa. Harga awalnya adalah 100.000 kristal kaisar, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10.000. 100.000 kristal kekaisaran. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di antara para hadirin. 100.000 kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Semua orang memandang pedang patah itu dengan rasa ingin tahu. Ada formasi di panggung untuk mengisolasi kesadaran spiritual. Tetapi pada saat ini, formasi yang mengisolasi kesadaran spiritual telah disingkirkan. Oleh karena itu, kesadaran spiritual semua orang terpusat pada pedang. 110.000, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Di atas panggung, wanita cantik itu tersenyum dan berkata, 11.000 untuk pertama kalinya. 120.000, sebuah suara terdengar segera setelahnya. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap Di Jingzhao di sampingnya, karena Di Jingzhao lah yang menawar. Di atas panggung, gadis cantik itu melirik Jingzhao pertama dan berkata sambil tersenyum, 120.000. 200.000, pada saat ini, suara lain terdengar. Ye Guan melihat ke arah sumber suara. Orang yang meneriakkan harga itu adalah seorang wanita berjubah hitam, beralis tajam dan bermata cerah, serta membawa pedang panjang di punggungnya. 500.000, begitu Jingzhao membuka mulutnya. Dia mengejutkan semua orang di ruangan itu dan mereka semua menatapnya.
Wanita dengan pedang di punggungnya mengerutkan kening. Dia melirik Di Jingzhao dan berkata, 600.000. Pertama Jingzhao memiliki ekspresi kosong di wajahnya. 1 juta. Wow, terjadi keributan di lapangan. Di kejauhan, wanita dengan pedang di punggungnya tiba-tiba berdiri. Dia berbalik dan menatap Di Jingzhao. Meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun, rasa penindasan yang tak terlihat datang terhadap Di Jingzhao. Pertama-tama, Jingzhao melirik wanita dengan pedang di punggungnya dan mengabaikan tekanan pedangnya. Wanita dengan pedang di punggungnya tidak menawar lagi. Akhirnya pedang itu jatuh ke tangan Di Jingzhao. Gadis cantik itu dengan hormat menyerahkan pedang patah itu kepada Di Jingzhao, yang mengeluarkan sebuah kartu emas gelap dan menyerahkannya kepada gadis cantik itu. Ketika gadis itu melihat kartu itu, wajahnya berubah drastis, dan dia membungkuk dan berkata dengan hormat, "Silakan tunggu sebentar, tamu yang terhormat." Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Pertama-tama Jingzhao mengambil pedang patah itu dan menyerahkannya langsung kepada Ye Guan tanpa melihatnya. Seolah merasakan sesuatu. Pedang patah itu bergetar sedikit. Pada saat ini, wanita dengan pedang di punggungnya tiba-tiba datang dan berkata dengan suara dingin, "Yang mulia benar-benar murah hati. Tapi, tidakkah menurutmu itu adalah penghinaan terhadap pedang untuk memberikannya kepada manusia tanpa kultivasi apapun?" Pedang patah bersambung.